Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulur dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan dilancarkan segala urusan serta rezekinya. Sedulur, kali ini kita masih berada di jalanan ya, di jalan. Jadi kali ini kita akan melihat atau memantau kendaraan yang lalu lalang. Hari ini kita memang ya nggak terlalu sibuk ya, jadi kita duduk saja, duduk manis sambil melihat. Mungkin di antara sedulur sedang sibuk dengan aktivitas, dengan rutinitas, dengan pekerjaan yang memang itu sudah bagian dari pakem, dari jalan kita masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Disyukuri saja sedulur, di samping kita juga mensyukuri, di samping mensyukuri kita juga mesti tawakal. Mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya tawakal itu menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawakal salah satunya menyebabkan kita terhindar dari sombong, rasa sombong, sifat sombong. Karena gambarannya kalau kita usaha, yakin dengan kemampuan kita, kemudian berhasil, maka semakin kita merasa bahwa kita ini mampu, kita ini bisa. Itu hasil jerih payah kita, hasil kerja kita. Kalau sudah demikian, maka keterlibatan Allah SWT nggak ada di situ. Maka dengan demikian ya akan timbul sombong, akan jadi sombong kita, karena kita mampu. Ini yang nggak disukai. Tapi yang benar itu kita usaha sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, hasil itu serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah menghendaki, sehebat apapun kita, sesungguh-sungguh apapun kekuatan kita, kalau Allah menghendaki kita gagal, ya gagal. Jadi semua itu, keberhasilan kegagalan kita itu Allah yang menentukan. Kita mau berusaha saja. Kita nggak bisa membuat sesuatu, atau gimana ya, nggak bisa menentukan sesuatu, nggak bisa. Karena itu bukan ranah kita, bukan hak kita. Jadi menentukan sesuatu itu hak Allah, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memiliki Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nama yang baik. Salah satunya yang pertama Al-Khaliq, yang maha mencipta, Jadi dialah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan untuk mencipta. Cipta sini artinya merubah atau membuat sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Itulah mencipta. Allah itu mampu. Kalau kita enggak mampu. Ya memang enggak mampu. Dan enggak bisa. Lalu itu ada yang bisa membuat pesawat, membuat rumah, membuat ini dan itu
Nah, hakikatnya itu enggak mencipta, tapi cuma merubah, memindah dan merubah. Karena yang memiliki hak, memiliki kuasa untuk mencipta hanya Allah. Kita sebagai manusia cuma diberi hak untuk merubah dan memindah. Contoh, membuat rumah itu kan nggak ada jadi ada. Bahannya dari apa? Dari kayu. Kita bisa nggak membuat kayu? Seluruh dikumpulkan ahli kayu, ahli hutan, profesor-profesor dikumpulkan untuk membuat satu batang kayu, satu bilah kayu yang kecil sebesar dari kelingking itu nggak mampu. Cuman kita diberi kemampuan untuk merubah dan memindah. Pintu rumah itu kan dari kayu, maka kita beli ke tukang pengrajin. Pengrajin itu dari mana buatnya? Ya dia beli kayu, kemudian dirubah, dibelah, dibentuk kayu. Dibeli dari mana? Dari tukang ini, somel. Somel dari mana? Ngambil dari hutan. Hutan itu batang kayu besar, ditebang, dipotong-potong, kemudian dibawa ke tempat somelnya. Jadi tukang somel itu cuma bisa memindahkan kayu dari hutan ke tempat dia dan merubah buletan gelondongan jadi roti, jadi papan. Namun membuat kayu nggak bisa. Jadi kita nggak diberi kemampuan untuk mencipta, cuman memindahkan dan merubah itu aja. Karena yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan itu kendaraan lagi di lampu merah. Jadi kita ini pas di dekat persimpangan, lampu merah, traffic light, lampu jalannya. Jadi sedulur, jadi kita sebagai manusia tahu batas kemampuan kita. Jadi tidak ada istilahnya kita yang mencipta, membuat, juga ada. Yang ada ya hanya menemukan, merubah dan memindah. Jadi makanya kita ini perlu tawakal. Kalau udah tawakal, dengan tawakal itu kita mengakui bahwa kita itu lemah dan Allah senang dengan itu. Allah senang dengan kita mengakui bahwa kita lemah. Jadi kita berdoa itu bukan kok kita meminta sesuatu yang hebat atau karena doanya manjur, doanya mustajab, bukan itu yang dinilai, tapi supaya kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu lemah sehingga kita meminta. Masalah terkabul atau enggak terkabul itu urusan Allah, itu 100% urusan Allah. Kita enggak ada sama sekali, peran kita itu enggak ada sama sekali. Jadi makanya kita suruh berdoa, meminta untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah, enggak mampu, sehingga kita minta kepada Allah. Dan kita memang lemah, kita menginginkan sesuatu saja, banyak yang enggak tercapai. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Itu menunjukkan bahwa kita ini enggak mampu. Nah, ini makanya itu kita tawakal. Dengan tawakal Allah senang. Allah senang dengan kita tawakal. Tawakal kita itu menyerahkan kepada Allah. Jadi Allah menentukan ini. Urusan apapun serahkan kepada Allah. Khairi wa syarrihi minallah. Jadi baik dan buruk itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Bukan selain, bukan makhluk, bukan manusia, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, tapi Allah yang menentukan. Ya, itu harus kita imani. Kalau enggak ya kita bisa salah. Nanti kita berbuat buruk, setan yang menentukan, bukan setan. Tapi Allah yang menentukan. Setan cuma bisiki aja. Setan itu lemah banget, sama dengan kita, bahkan kadang lebih lemah dia. Jangan beranggapan setan itu hebat, iblis itu hebat. Kita lebih hebat.
Contohnya apa? Nabi Adam disuruh sujud kepada Allah, sujud. Iblis suruh sujud kepada Adam, gak mau. Akhirnya si iblis masuk neraka, kita masuk surga, dia masuk surga. Ini kan hebat Adam, hebat manusia. Itu nyesel, iblis nyesel kan disuruh sujud gak mau, dan dia masuk neraka. Dia udah tahu, udah dicap masuk neraka. Dia itu nyesel. Hebat kita. Tapi itu orang sholat nggak khusyuk lah. Itu nggak khusyuk, yang penting dia udah sholat, udah mantep tuh. Udah hebat tuh. Masalah khusyuk nggak khusyuk itu, Allah menerima itu bukan karena khusyuk nggak khusyuk. Allah menerima amal kita karena anugerahnya Allah. Kalau di amal kita nggak ada apa-apanya, jauh dari memenuhi syarat. Belum lagi khusyuknya, misalnya sholat lah, katanya sholat ya bacaannya belum benar, gerakannya belum lagi khusyuknya, semuanya jauh dari yang diharapkan. Tapi keterimanya amal kita bukan karena bagusnya, bukan karena sempurnanya, bukan karena baiknya, tapi karena anugerahnya Allah. Kalau kita mengandalkan amal kita, belum lagi dibandingkan, kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, kok untuk bayar, untuk dihadapkan nggak ada apa-apanya, nggak ada mutunya amal-amal kita ini di hadapan Allah. Tapi karena keterimanya amal kita, karena kasih sayang Allah, anugerahnya Allah, sehingga amal kita terima. Makanya kalau orang sholat itu, kalau dulu itu, kalau orang kiai dulu itu sholat loh, walaupun rubuh-rubuh gedang ya sholat yang mau sumbernya sholat aja gitu, nggak usah mikir bagus atau benar atau enggak, yang penting sholat dulu. Benernya apa ya nanti sambil, yang penting sholat sambil perbaiki. Jangan nunggu nanti aku nggak mau sholat sebelum bagus semua bacaan, ini salah. Ini beramal dulu, beramal sambil amal sambil diperbaiki. Jadi semua urusan itu kita serahkan kepada Allah, kita tawakal. Tawakal kepada Allah SWT. Allah senang kalau seorang hamba itu menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi kalau kita nggak tawakal, menyerahkan, ya Allah serahkan, ya udah sana urusan sendirimu kalau mampu. Ya pasti kita nggak mampu, manusia itu nggak mampu. Jadi menyerahkan kepada Allah. Jadi kita perhatikan ini. Kendaraan tuh lalu lalang selalu, ya ini aktivitas sehari-hari yang seperti itu, dijalani rutinitas, dilakoni, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah, syukur, tawakal, sabar, itu sifat-sifat yang Allah sukai. Jalani hidup ini, serahkan segala urusan atau hasilnya kepada Allah. Bukan kok diem aja dah suruh sama Allah, gimana makan enggak, serahkan kepada Allah. Ini salah. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Demikian sedulur, semoga kita diberikan kesehatan dan semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.